Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan segala nikmat-nikmatnya. Terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat Allah berikan kita bisa berjumpa dengan Ramadan dalam kondisi sehat. Diberikannya kita kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan amal-amal yang terkait dengan puasa Ramadan kita, yang semoga Allah jadikan nikmat-nikmat yang kita jadikan untuk amal-amal ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pemeluknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang di hari puasa tanggal 26. Berarti kurang berapa hari? 3 atau 4 hari insyaallah taala. Jadi kita masih insya Allah 3 atau 4 hari berpuasa. Jadi sambil menunggu keputusan ulil amri pemerintah, maka masih ada sisa 3-4 hari ke depan kita menyelesaikan ibadah puasa dengan berbagai rangkaian ibadah di dalamnya. Maka sebagaimana kebiasaan Nabi kita SAW ketika beliau masuk di 10 akhir Ramadan, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Ramadan, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau melakukan 3 hal. Beliau melakukan 3 hal pokok, yang nanti 3 hal pokok ini berkembang menjadi amal-amal yang lain. Apa itu? Yang pertama adalah beliau shadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan kain sarungnya. Mengencangkan tali sarungnya, kiasan untuk gambaran meninggalkan hubungan dengan suami istri. Jadi 10 akhir Ramadan itu ya kalau bisa meninggalkan nggak usah dekat-dekat sama istrinya. Karena apa? Karena banyak ibadah soalnya nanti malamnya. Maka Nabi memberikan gambaran saking bersungguh-sungguhnya beliau di akhir 10 Ramadan, sampai beliau gambarkan oleh Aisyah itu mengencangkan tali sarungnya. Ini sudah pada keluarga semua tuh? Oh belum ya? Ada yang belum ya? Ya. Ini untuk yang sudah menikah, maka ini adalah gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi bersungguh-sungguhnya, padahal berhubungan dengan suami istri itu pahala loh. Nilainya sedekah. Ya, setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Dan memberikan ketika memasukkan sesuatu pada hal yang Allah halalkan, maka itu sedekah. Para sahabat dulu bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kita berhubungan sama istri kenapa kok dapat nilai pahala?" Nabi balik bertanya, "Bukankah kalau engkau salurkan di tempat yang haram itu dosa? Maka disalurkan di tempat yang benar, maka nilainya kebaikan." Ya, kan ini pahala itu, berhubungan sama istri. Maka kalau mau sedekah ya berhubungan sama istri saja, itu namanya sedekah. Enggak punya duit ya hubungan sama istri aja. Tapi khusus Ramadan 10 akhir Nabi menahan, menjauhi. Bagaimana? Untuk apa? Meraih yang lebih utama daripada itu. Meraih yang lebih baik daripada sekedar hanya berhubungan sama istri. Sehingga Nabi shadda mi'zarahu, beliau menjauhi, meninggalkan para istri. Kemudian yang kedua adalah beliau wa ahya lailah, menghidupkan malamnya Ramadan. Sebagian ulama menafsirkan
wa ahya laila itu beliau nggak tidur sama sekali. Sebagai menafsirkan sedikitnya tidur beliau. Jadi di malam 10 akhir itu kalau bisa kita ya, yang mampu untuk itikaf di malam harinya karena kita siangnya itu gawe, maka jangan banyak tidur di malam hari. Gunakan untuk itikaf. Ya. Kapan lagi kita bisa itikaf kecuali di 10 akhir terakhir dan sepanjang hidup kita dalam setahun hanya cuma 1 bulan. Dikonversi dengan 365 hari cuma dikurangi 10 hari, itu pun cuma malam tok, itu cuma nilainya sedikit. Betul apa enggak? 365 hari hitungan Masehi bulan hari. Kemudian kita pakai cuma 10 malam tok, 10 hari itu pun cuma malam tok loh, enggak pagi, siang, sore, malam enggak. Cuma malam tok. Itu pun kita masih juga berat. Padahal di hari-hari yang lain kita mampu jagongan sampai malam, kadang enggak tidur, melekan, dan seterusnya. Nah, Nabi SAW itu memberikan perhatian khusus di 10 akhir Ramadan. Beliau menghidupkan malamnya. Di sana beliau sholat, beliau zikir, berdoa. Kalau kita bisa membaca Al-Quran dan seterusnya. Intinya tidak pindah tidur. Pamit sama istrinya, sama keluarganya, saya mau itikaf di masjid. Sama 10 datang. Sama istrinya dibawain bantal, guling, selimut, kopi, pahit, panas, segala macam. Di sana di masjid mojok tidur. Nah ini tidak benar. Itikaf itu bukan pindah tidur, tapi dia fokus untuk ibadah. Yang mampu dia lakukan. Mampu baca Quran, monggo silakan baca Quran. Mau zikir, silakan zikir. Berdoa, silakan berdoa. Intinya wa ahya laila itu diisi dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian apa yang ketiga? Wa aiqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya. Jadi sunnahnya itu di malam 10 akhir itu keluarga kita juga ikut bersama-sama kita ibadah. Entah istri kita di rumah atau kita ikut juga ajak ke masjid, ya monggo silahkan. Yang mampu dia lakukan. Intinya jangan sampai ya, terutama mbak-mbaknya juga ini. Kalau bisa ya juga tirakat, bahasa Surab Indonesianya, bahasa Jawanya tirakat. Tirakatnya orang Islam itu itikaf. Kita sibuk setahunan gitu ya, ngurus pekerjaan, rumah tangga, apalagi macam-macam untuk urusan dunia. Kemudian dikhususkan aja lah 1 bulan. Khusus lagi sebulan itu cuma 10 hari. 10 hari itu pun juga kadang-kadang diambil cuma yang ganjil-ganjil saja. Itu kan ringan sebenarnya. Dibanding dengan setahun waktu usia yang Allah berikan untuk kita. Dibanding dengan 24 jam sehari yang kita punya. Itu nilainya cuma sedikit mestinya. Tapi terkadang karena kesibukan kita, alasan kita sibuk, alasan kita capek dan seterusnya, hingga kemudian kita melalaikan. Ada sunnah kita malam hari itu menghidupkan malamnya. Maka dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, seorang ulama besar dari Saudi, beliau mengatakan itikaf itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah 10 hari terakhir itu full, dia tidak pulang sebagaimana Nabi SAW. Dimasuk tanggal 21 Ramadan maghrib, keluar tanggal 30 atau 29 Ramadan setelah maghrib atau pas takbiran. Jadi 10 hari full dia. Itu tingkat yang paling utama sebagaimana Nabi kita SAW beritikaf. Dan Nabi kita SAW ketika di tahun beliau wafat, beliau itikaf 20 hari. Untuk menunjukkan kesungguhan-sungguhan beliau dalam beribadah. Kemudian tingkatan kedua, kalau nggak mampu 10 hari dari siang, pagi, malam, maka ambil malamnya saja. Kita niat setelah kerja, setelah selesai urusan kita di rumah, mungkin setelah selesai tarawih di awal malam, kemudian kita masuk masjid mungkin jam 9, jam 10, niatkan itikaf sampai mungkin selesai subuh misalnya. Namanya itikaf. Karena itikaf itu secara bahasa berdiam diri di masjid, walaupun kata para ahli fikih cuma sesaat saja. Misal 5 menit saya niat mau itikaf, duduk 5 menit dihitungin ini 5 menit keluar masjid. Itu namanya itikaf pula. Tapi yo mosok anak-anak fasnet itikaf 5 menit di masjid, apa enggak sungkan sama jamaah yang lain? Wis tekone keri 5 menit metu disiki bisa. Ya paling enggak sejam lah, ya. Paling enggak sejam, 2 jam, ya. Kemudian tingkat yang ketiga apa? Kalau dia enggak mampu 10 malam terakhir dia ambil semua, maka ambil yang ganjil-ganjil saja. Ini tentu tidak lebih baik daripada yang 10 awal yang dia mengambil semuanya. Tapi karena dia tidak mampu, maka dia ambil yang ganjil-ganjil saja. Malam 21, 23, 25, nanti malam 27 insyaallah ta'ala. Kalau dia nggak mampu semua hari ganjil di akhir 10, maka ambil yang paling potensial untuk datangnya malam Lailatul Qadar, yaitu malam 25 kemarin, lusa,
sama nanti malam 27. Jadi sekarang 26 berarti malamnya nanti 27. Itu potensi dalam banyak hadis disebutkan turunnya malam Lailatul Qadar. Maka silakan dipersiapkan diri nanti malam iktikaf di masjidnya masing-masing, di musolanya masing-masing. Sisihkan waktu tenaga kita, luangkan waktu untuk iktikaf walaupun kita mampunya cuma sejam tok, nggak apa-apa. Isi di masjid, zikir, doa, minta sama Allah untuk kebaikan dunia akhirat kita. Ya. Jangan kemudian disia-siakan loh jemaah. Eman loh. Karena kita belum tentu tahun depan ketemu lagi sama Ramadan. Walaupun kita berharap umur kita juga ketemu terus sama Ramadan kan. Tapi barangkali kita jaga nih, barangkali nanti saya belakangan yang nggak ketemu dunia, terus kalian semua yang dului gitu kan nggak tahu. Atau kalian yang duluan, saya yang belakangan nggak tahu juga. Sama ya ini ya. Dibalik doanya. Artinya begini, Nabi SAW itu memanfaatkan betul bagaimana momen 10 akhir Ramadan itu untuk mencari keberkahan malam Lailatul Qadar. Ya, beliau bangunkan para istri ikut bersama-sama dengan ibadah. Karena kalau sudah berkeluarga, kalau bisa itu istri pun juga diajak. Jangan beribadah itu cuma dirinya sendiri, ya. Mencari ya ibadahnya sendirian. Kalau bisa itu ketika sudah berkeluarga, nilai kualitas ibadahnya itu meningkat. Ya, sudah berkeluarga ya. Jangan sebelum menikah itu rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin datang majelis taklim. Begitu menikah kendor. Alasannya sibuk kerja, sibuk ngurus anak, sibuk ngurus pekerjaan, sibuk ngurus rumah tangga. Mulai berkurang kualitas, kuantitas dari ibadahnya. Itu sebenarnya tidak boleh. Karena sesungguhnya ketika menikah itu justru pasangan kita inilah yang diharapkan saling mensupport. Kalau suaminya kurang taat, istrinya taat, alhamdulillah diberi istri seperti itu, dibangunkan suaminya. Begitu seterusnya. Dalam sebuah hadis Nabi menceritakan di Abu Dawud dan An-Nasa'i, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal lail. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki suami yang bangun di malam hari, fasolah, kemudian dia sholat malam. Selesai sholat malam, wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya. Fa in abad natoha fi wajhi halma, kemudian istrinya enggan bangun. Kemudian suaminya ngambil air, diperciki wajah istrinya. Ya, jangan seember ya. Nanti mimpi kasur besok. Diperciki wajah istrinya loh. Untuk menunjukkan apa? Semangatnya dia dalam membangunkan keluarganya. Jadi dia nggak ibadah sendirian. Cari pahala sendirian, istrinya juga dibangunkan juga, ikut sholat malam juga. Sebaliknya kata Nabi, rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasalat. Kemudian semoga Allah merahmati seorang istri yang dia bangun, ternyata istrinya bangun duluan. Kemudian dia sholat malam istrinya. Kemudian apa? Wa aiqadat zaujaha, dia bangunkan suaminya agar dia suaminya sholat malam. Mungkin suaminya kecapean, lembur dan seterusnya. Ya. Visit sana sini, lihat pelanggan dapat komplainan konsumen segala macam, sampai pikirannya dibangunkan susah. Kemudian apa? Diambil air, diperciki wajah suaminya. Semoga istri seperti ini dirahmati oleh Allah. Ada yang sudah pernah nyoba? Kalau perciki wajah istrinya dengan air, paling besok nggak dimasakkan. Iya, diperciki wajahnya. Masya Allah. Rahimallahu imra'atan. Semoga Allah berkahi istrinya. Itu contoh istri yang sayang sama suami, suami sayang sama istri. Jangan dulu masih pacaran, masih LDR, yang sudah sholat lah, sudah makan lah, sudah, wah, sudah berkeluarga, semangat sakarep-karepe. Wis ngerti nggone tak kok marahnya. Dulu belum menikah, masya Allah ya. Ayo siapa yang ngalami? Angkat tangan. Karena saya nggak pernah ngalami soalnya. Jadi kadang-kadang gitu, sudah berkeluarga itu rasa sayangnya kadang-kadang kurang, care-nya kadang kurang, karena dianggapnya sudah ngerti nih gitu loh. Ya, itu salah. Mestinya ketika sudah menikah sama-sama meningkatkan kualitas ibadahnya. Bukankah ketika menikah itu tujuannya untuk saling bersama-sama mengayuh sampan yang sama menuju surganya Allah, kan begitu. Jadi di rumah itu tidak boleh ada dua nahkoda loh ya. Nahkodanya cuma satu, nggak boleh ada dua. Karena nanti nahkoda yang satu pengen ke kanan, satunya pengen ke kiri, nggak nyampe kapalnya. Yang satu itu co-driver saja, ngarahkan. Kalau driver utamanya itu salah arah, istrinya itu ngarahkan co-drivernya. Oh,
Ya salah tuh, mapping ngiri. Nah, diarahkan. Kalau ada yang salah-salah kata, salah-salah ucap, salah perbuatan, sama sebaliknya juga gitu. Pengambil keputusan siapa? Suami. Termasuk memberi nama, itu haknya suami. Memberi nama anak, itu haknya suami, bukan haknya istri. Sampai pun juga kepada akikoh, itu haknya suami. Itu menunjukkan kepala keluarga itu punya peran. Jangan sampai kemudian kepala keluarganya disetir sama istrinya. Berarti dia masuk ikatan suami-suami. Ya. Kayak ini apa, wasit itu. Kalau garang di lapangan, merah, kartu merah. Di rumah mulut kru sama istrinya. Ya, gambaran saja. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bersemangat di 10 akhir Ramadan? Karena beliau ingin menyongsong namanya malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar itu disebutkan oleh Allah dalam surah Ad-Dukhan, di antaranya di ayat yang ketiga sampai kelima. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin, dan sungguh kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Jadi di malam Lailatul Qadar itu turun, itu Allah menurunkan takdir-takdirnya. Yang kemudian ulama membagi takdir itu, ada yang takdir harian, tahunan, takdir yang berlaku selamanya. Nah, malam Lailatul Qadar itu ditetapkan takdir seorang hamba, ajalnya, rizkinya, bahagianya, tidaknya setahun ke depan. Jadi supaya setahun ke depan kita ini kualitas hidup kita lebih baik, takdir kita ini adalah takdir yang baik, maka songsong Ramadan Lailatul Qadar itu dengan amal ibadah. Sehingga kemudian Allah sebutkan apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu bukan sepadan 1000 bulan, bukan. Lebih baik dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin. Lebih baik, bukan sepadan. Orang kadang salah memaknai malam Lailatul Qadar malam 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Maka melihat kebaikan Ramadan Lailatul Qadar dengan lebih baiknya itu, maka seyogianya kita mengejarnya. Karena semoga Allah Subhanahu wa taala catatkan kita setahun ke depan itu kehidupan kita lebih baik. Ya, takdir tahunan itu dicatat, diturunkan pas malam Lailatul Qadar. Pas malam itu kita infak, pas malam itu kita sedekah, baca Quran, zikir, wirid, istighfar. Oh, betapa bahagianya kita. Catatan kita setahun ke depan isinya kebaikan. Maka jangan sia-siakan malam nanti insyaallah taala dan malam sisanya. Karena kita tidak menyebutkan 27 itu pasti loh, tapi dilupakan sama Allah kapan pastinya tanggal itu. Hikmahnya apa? Kok Nabi dilupakan tanggalnya pasnya, kenapa? Kenapa kok malam itu kok nggak tetap aja tiap tahun tanggal ini gitu misalnya? Kenapa? Karena kalau pas tanggal itu tok kita wampengnya tanggal itu, selebihnya dan setelahnya nyantai bro, gitu ya. Durung iki engko ae. Apa wis mari wingi nyaki nyantai lah. Itu buruknya kita. Allah Maha tahu sifat manusia itu yang suka ngeremehkan, suka gampang-gampangkan. Maka diberi hikmah Nabi itu dilupakan tanggal pastinya. Supaya apa? Supaya kita sepanjang 10 malam itu ambil semua. Bahasa anak motor gaspol. Ambil semuanya pasti dapat. Tapi kalau kita milih-milih, ini pas kemarin ditinggal itu ternyata turun gimana? Karena ada hadis yang menyebutkan ambillah malam Lailatul Qadar itu di 9 sisa harinya. Kalau sisa hari itu yang ganjil jadi genep, yang genep jadi ganjil. Nah gimana kalau gitu? Karena diambil di belakangnya, yang ganjil jadi genep, yang genep jadi ganjil tanggalnya. Maka untuk amalnya ambil semuanya, pasti aman. Entah kita dapat, entah kita tidak, pasti kita bisa melaluinya. Karena tidak ada tanda-tandanya seseorang itu pasti dapatnya itu nggak ada tanda-tanda gitu loh. Sebagian ulama menyebutkan seseorang kadang dinampakkan malam Lailatul Qadar itu pada mimpinya. Sebagian kadang diperlihatkan pada dirinya tanda-tanda kebesaran alam, bagaimana Allah menampakkan malam itu turun. Kadang nggak dinampakkan pula pada orang. Lalu sering bertanya, ada orang bertanya, Ustaz gimana ciri-cirinya tanda orang dapat malam Lailatul Qadar? Ya nggak ada memang. Cuma bisa kita sebutkan kaidah yang menyebutkan kebaikan yang didapat akan membuahkan kebaikan berikutnya. Berarti kalau ada orang dapat malam Lailatul Qadar, kalau dia merasa di malam itu dia nyaman ibadah, ya tanda-tanda alam juga mendukung seperti itu, walaupun tidak pasti kondisinya. Setelah Ramadan 11 bulan berikutnya ternyata dia bisa istiqomah.
Bahkan lebih baik daripada sebelum dia masuk Ramadan. Kalau Ramadan orang berbuat baik itu hal yang lumrah, bahkan bukan hal yang luar biasa karena semua orang dimudahkan. Tapi sebelum dan setelahnya itu perkaranya lain. Orang nggak bersama-sama puasa sama kita loh masalahnya. 11 bulan akan datang, kan kita nggak taraweh bareng, nggak buka bersama bareng, nggak sahur bareng, nggak tadarus bareng, dan seterusnya. Kebaikan itu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Tapi kalau Ramadan, sifatnya amal itu jama'i, sama-sama. Sehingga terlihat orang kalau malas akan jadi tersemangati karena apa? Teman-temannya pada buka puasa dan seterusnya kan gitu. Tapi begitu nanti 11 bulan akan datang itu kan sendiri-sendiri. Tergantung kita. Nah, taruhannya itu bukan di Ramadannya sebenarnya. 11 bulan akan datang, masihkah kita istiqomah? Nah, tanda itu akan bisa kita nikmati terlihat 11 bulan setelah dia selesai Ramadan. Walaupun mungkin dia nggak melihat tanda-tandanya alam. Di malam itu dalam hadis Bukhari Muslim diceritakan malam itu tenang. Angin tidak banyak bergerak, cerah awannya. Nah, kita kadang susah lihat sekarang, mendung terus ya. Dari sore sampai kadang subuh di sini mendung, kadang hujan juga ya. Banjir lagi. Itu kok permen itu banjir. Nah, paginya matahari terbit kayak tembaga, tidak panas, tidak juga redup. Jadi kayak merahnya merah tembaga. Nah itu kadang kita sudah menjumpai hal itu. Cuma kalau ada seorang hamba ternyata setelah Ramadan dia kok lebih istiqomah, lebih rajin taklim, lebih rajin untuk ibadah, lebih berbuat baik pada istri sama anak-anaknya, lebih taat sama Allah, lebih berbakti pada orang tua, itu tanda kalau dia dapat, walaupun dia nggak merasakan. Maka apa? Kembali pada kita masing-masing. Dan orang nggak akan ditanya sama Allah nanti kamu dapat apa enggak? Ya nggak juga ditanya. Tapi amal kita kan yang ditanya. Maka rahasia itulah yang kemudian menyebabkan seorang hamba bisa mencarinya dan bersemangat. Ibaratnya orang sedang berlomba. Orang berlomba itu pasti dia ingin mencari yang cepat. Ibarat kuda yang sedang berpacu, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi. Kuda pacuan semakin mendekati finish, tambah ditarik kenceng kan kakinya. Larinya tambah kenceng. Dia nggak akan melambat, enggak. Karena dia tahu sebentar lagi akan finish. Penunggangnya semakin dipacu itu. Nggak mungkin dia mengatakan, monggo Pak sampean dulu aja, nggak apa-apa. Monggo silakan. Nggak ada. Namanya lomba kok. Ramadan itu kayak gitu, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi. Maka wahai orang yang berakal, kata beliau, masa engkau kalah sama kuda pacuan? Kuda pacuan itu semakin kenceng dekat finish. Lah kok kita semakin dekat finish semakin loyo ibadah kita. Semakin rasa-rasa kan yang terbayang itu nggak ada ini rio. Fisik kita betul sedang puasa, otak kita sudah otak lebaran. Mikirnya sudah THR, sudah berapa THR? Sudah. Nah, THR, mudik, jajan lebaran, baju untuk anak-anak, ngecat rumah, apa lagi? Potong rambut, sudah ya. Karena destinasi menjelang lebaran itu ada satu, toko emas. Yang kedua, salon. Yang ketiga, toko bahan kue. Yang keempat, tukang jahit. Itu 4 destinasi tujuan orang wisata kalau dekati lebaran. Di sepanjang 2 hari yang lalu saya lewat sana, toko emas penuh sesak sama motor. Ya, memperbarui. Nanti selepas Ramadan sekolah mana? Lulusin nanti. Ya itulah aja Mas Giran. Ya. Lah masa kita kalah sama kuda pacuan, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi. Maka dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah, berbuat baiklah kalian di sisa-sisa Ramadan. Perbaiki amal kalian di sisa-sisa Ramadan. Karena kita tidak tahu rahmat Allah itu kapan turunnya. Sisa Ramadan tinggal 3-4 hari ke depan. Kalau kita perbaiki sisa 3-4 hari ini, maka insya Allah dosamu yang lalu akan diampuni sama Allah, kata beliau. Tapi jika 3-4 hari ini kita sia-siakan, sama kayak yang kemarin 26 hari kemarin, maka engkau akan sulit mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa. Maka jangan berpikir, ya kemarin saya banyak salahnya, yaudah lewati aja lah, udah berlalu. Maka apa doa Nabi yang diajarkan pada ibunda kita Aisyah? Ya Rasulullah, apa pendapat Anda kalau saya menjumpai tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Beliau Aisyah radhiyallahu anha berharap doanya mungkin banyak, panjang gitu ya. Ternyata doa Nabi simpel. Apa doanya?
Doa ketemu malam Lailatul Qadar, apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu simpel kan? Tapi itu doa yang indah sekali. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, suka memaafkan. Fa'fu anni, maafkan saya. Kita ini khoto aja Mas. Kita ini banyak salah. Coba saya tanya, dari 26 hari puasa kita sampai dengan detik ini, kira-kira nih ya, kalau dikatakan diterima apa enggak, ya mungkin terlalu ekstrim ya. Sempurna apa enggak? Sempurna apa enggak? Sampai 26 ini, kira-kira puasa kita sempurna apa enggak? Siapa yang bisa jamin sempurna, angkat tangan? Sulit kita katakan saya sempurna dari tanggal 1 sampai 26 hari ini. Kita pasti akan terjatuh pada namanya maksiat dosa, entah lesan kita, entah mata kita masih jelalatan di jalan, telinga kita masih dengar apa yang Allah haramkan, lesan kita masih dusta, masih curang, masih suka nipu orang dan seterusnya. Itu puasa loh. Kita sulit menjaga hati kita karena kita masih hasad, masih iri, masih kadang marah, masih gak suka sama orang. Itu orang puasa gak boleh kayak gitu. Nah ini kadang terjadi pada diri kita, termasuk yang berbicara pula. Karena kita punya potensi, punya dosa. Nggak mungkin kita lepas dari dosa. Ini 26 hari kita lewati. Kemudian Nabi kasih doa 10 hari terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena kita tahu, Nabi faham kita ini banyak salah. Maka doanya Nabi nggak banyak-banyak, nggak panjang lebar. Enggak. Doanya simple. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Suka memaafkan, maka maafkan saya ya Allah. Karena kita tahu, kita ini banyak salah. Maka kalau 10 hari terakhir ini tersisa nanti malam, besoknya lagi, kok kita nggak memanfaatkan doa ini, kita yang rugi. Rugi betul. Kapan Allah menurunkan ampunan untuk kita kalau kita nggak minta doa sama Allah, minta ampunan? Rugi. Maka Nabi ketika naik mimbar yang pertama, beliau mengatakan amin. Mimbar kedua beliau naik tangganya, beliau mengatakan amin. Di mimbar ketiga naik tangganya, beliau katakan amin. Para sahabat heran kan, loh Nabi Anda mengucapkan amin 3 kali, sementara kami tidak tahu siapa yang berdoa, kok Anda amin, amin, amin. Iya, tadi datang Jibril kepadaku. Jibril berdoa, meminta aku untuk mengaminkan apa yang Jibril doakan. Apa doa Jibril? Semoga Allah memberikan laknat atau merugilah orang yang berjumpa Ramadan, keluar Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Ramadan ini banyak peluang untuk diampuni dosa. Dari puasa, taraweh, zakat fitrah, qiyamul lail, malam Lailatul Qadar, itu semuanya potensi ngapus dosa kita. Lah kok ternyata keluar Ramadan kita nggak diampuni dosa, apa nggak rugi? Rugi. Maka Nabi, amin. Semoga Allah kabulkan. Naik tangga kedua, ya Muhammad, aminkan. Semoga merugi dan sangat merugi orang yang ketika namamu disebut di sisinya dia tidak mau menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Amin, Nabi aminkan, amin. Rugi. Kenapa? Tinggal menyebutkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi. Apa sulitnya bagi kita? Coba sih. Enggak sampai menghabiskan makan 1 piring pecel itu. Coba mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Apa beratnya? Itu aja masih enggan kita nyebut ada nama Nabi disebut. Nama Nabi itu bukan nama teman kita. Takarannya bukan kayak pimpinan kita, bukan kayak orang biasa. Beliau junjungan kita. Nabi kita, suri teladan kita. Ada nama nabinya disebut kayak dia nggak kenal gitu loh. Sopo itu, dia diam aja. Rugi kata malaikat Jibril, Nabi amin. Karena barang siapa bersalawat pada Nabi sekali, maka Allah bersalawat padanya 10 kali. Sudah berapa kali kita baca sallallahu alaihi wasallam? Nabi disebut sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan rahmat 10 kali doa. Loh gitu loh, masih ada orang nggak mau sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan rugi dia. Kesempatan terbuka di hadapannya. Ramadan, kesempatan bertemu Ramadan itu terbuka lebar. Kok dia nggak diampuni dosanya? Ada nama Nabi disebut dia nggak mau cari pahala. Rugi. Yang ketiga, semoga merugi. Anak yang ketemu orang tuanya di masa tuanya tidak menyebabkan adanya orang tua dia masuk surga. Kenapa kok bisa? Karena barangkali anak ini tidak tahu hak-haknya orang tua. Dia durhaka. Tidak menjalankan bagaimana fungsi anak pada orang tua. Gak menghormati orang tua dan seterusnya. Hingga keberadaan orang tua yang seharusnya bisa menyebabkan dia masuk surga, dia gak masuk surga. Padahal orang tua itu pintu surga paling tengah, yang paling utama, paling bagus. Itu saja ada anak yang ternyata didoakan Jibril tidak masuk surga lewat potensi dia birrul walidain. Apakah gak rugi? Wong kita ini hidup dengan orang tua kita kok, lahirnya bukan dari batu kita ini. Kita lahir karena ada bapak ibu kita.
Nah kok ada orang tua kita satu atau di antara keduanya kok kita nggak bisa masuk surga? Ya rugilah dia. Semoga Ramadan tahun ini bisa menjadikan kita lebih baik. Semoga Ramadan di sisa hari ini menjadikan kita tetap gaspol untuk mencari keberkahan Ramadan, terkhusus malam Lailatul Qadar. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan kita tetap istiqomah setelahnya, karena pertaruhannya adalah di 11 bulan yang akan datang. Semoga memberi manfaat antum semua untuk tidak kendor dalam mencari kebaikan-kebaikan di sisa akhir Ramadan. Ingat, perjuangan kita itu hatta ya'tiyakal yakin, sampai maut menjemput kita. Jangan selesai Ramadan bebas. Kayak orang habis ini dibelenggu 30 hari gitu sawangannya. Enggak, habis Ramadan itu justru kita ini harusnya lebih baik. Makanya nasihat untuk saya pribadi pula dan antum semuanya, agar kita tetap istiqomah setelah Ramadan nanti. Allahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Silakan yang ingin bertanya sekitar tema ini atau yang lain, maka dipersilakan. Terkait itikaf atau zakat, silakan. Mumpung masih waktunya ada. Ya, monggo. Ya, tadi poin ketiga untuk apa yang diaminkan sama Rasulullah SAW itu ya. Mendapati orang tuanya ketika masih hidup tapi dia tidak berbakti. Nah, ketika orang tua itu sudah tidak ada semua gitu, Ustaz. Cara kita berbakti itu apakah juga bisa diaplikasikan kepada orang tua sambung ataukah kepada keluarga dari orang tua kita, Ustaz? Oh ya. Jadi berbakti kepada orang tua itu ada dua keadaan, ketika beliaunya masih hidup dan ketika kedua orang tua kita sudah meninggal dunia. Ada dua pekerjaan yang harus kita kerjakan, dan dua-duanya adalah kewajiban anak pada orang tua. Tetap. Jadi bakti sama orang tua itu kondisinya baik ketika beliau masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Tapi berbeda kondisinya. Kita ambil aja yang sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, maka satu yang harus kita lakukan, yaitu memintakan istighfar untuk keduanya, atau satu di antaranya. Jadi memperbanyak doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'anhu, atau Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bisa doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Intinya memintakan ampun itu apa? Anak minta ampun, meminta pada Allah supaya Allah mengampuni dosa orang tua kita, itu maknanya. Bukan kita astagfirullah untuk kita. Tapi kalau untuk orang tua kita, minta sama Allah supaya orang tua kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad diceritakan ada seorang laki-laki yang posisinya itu naik di surga. Kemudian dia bertanya, ya Allah, ya Rob, dari mana posisi saya kok bisa sampai seperti sekarang ini? Padahal dahulunya ada di tingkatan yang paling bawah, atau di tingkatan tidak lebih baik daripada yang sekarang. Maka kemudian Allah mengatakan itu berkat istighfar anak-anakmu untukmu. Jadi istighfar kita itu bermanfaat untuk orang tua kita. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, andai orang tua kita disiksa di neraka, dengan istighfar kita itu menjadi ringanlah mereka. Kalau mereka ada di surga yang paling rendah, menjadi naiklah mereka dengan sebab istighfar anak-anaknya pada orang tua. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, satu di antara keduanya atau dua-duanya, banyak istighfar, minta ampun sama Allah, ya Allah ampuni orang tua saya, ampuni bapak ibu saya terus. Jangan pernah berhenti mendoakan kedua orang tua yang sudah berbuat baik dan paling berjasa dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita di dunia. Jadi jangan pernah berhenti mendoakan untuk orang tua kita. Karena ketika kita mengatakan Rabbi firli wali walidayya, ada dua pahala yang kita dapat. Satu, kita berdoa. Yang kedua, kita berbakti pada orang tua. Yang kedua, amal yang bisa dilakukan adalah melaksanakan amanah-amanah atau janji dari orang tua yang mungkin pernah kita disampaikan pada kita, yang belum terlaksana. Mungkin orang tua pengen kalau di rezeki pengen haji atau umroh misalnya gitu. Kita mampu badalkan umroh, badalkan haji. Dengan syarat yang membadalkan harus sudah haji atau sudah umroh. Atau orang tua kita punya amanah, janji yang belum tersampaikan, maka penuhi janjinya. Yang ketiga, berbuat ihsan kepada keluarga ayah atau ibu kita, kerabatnya, atau teman-temannya. Ibnu Umar ketika berjumpa dengan seorang budak hitam, ketika beliau sedang naik onta, kemudian pakai imamah, pakai baju yang bagus, kemudian turun di tengah jalan. Kemudian si budak ini dipersilakan naik ke ontanya sambil dikasih imamahnya, sorbannya Ibnu Umar. Para sahabat heran,
Ya Ibnu Umar, dia kan Buddha. Kok Anda suruh kasih naik onta, kasih imamah lagi? Sebetulnya kan dihormati itu. Apa kata Ibnu Umar? Bapaknya dia, itu teman baiknya bapakku. Bapaknya Buddha ini tadi, orang hitam tadi itu dulu temannya Umar bin Khattab. Maka saya ingin berbakti pada bapakku Umar dengan cara berbakti pada anaknya teman bapakku. Jadi caranya gitu. Karena kita sudah nggak bisa menyambung dengan teman bapak kita, maka perbaiki dengan kerabat-kerabatnya teman-temannya. Kemudian bersedekah khusus atas nama orang tua kita. Itu dibolehkan dan sampai pahalanya. Misal di Ramadan ini kita mau sedekah iftar, buka puasa atas namakan orang tua, sampai. Ya, jadi jangan pelit, bakhil sama orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia ataupun ketika mereka masih hidup. Jangan bakhil sama orang tua. Ini saya peringatkan juga untuk diri saya pribadi. Kalau punya rezeki, sisihkan harta khusus untuk orang tua. Jangan sisa-sisa. Sisai gaji, sisai THR, kasih orang tua. Dapat berapa itu orang tua? Betul, istri kita, anak kita butuh kita. Tapi orang tua kita yang sudah tidak mampu untuk bekerja, mereka lebih butuh untuk dinafkahi oleh anak-anaknya. Dan anak laki-laki paling berhak memberi nafkah orang tuanya, bukan anak perempuan. Ini laki-laki semua, punya orang tua, berkewajiban ngasih nafkah orang tua. Dan jangan pernah hitung-hitungan. Loh, pengusaha kayak ibu njaluk mana? Jangan katakan demikian. Dan kalau bisa, jangan sampai ibu kita, bapak kita terucap le njaluk duit. Pernah nggak nyampe ke kita kayak gitu, ucapan gitu? Pernah? Kalau bisa jangan. Saya paling sedih kalau ada orang tua saya itu minta ke saya ngomong duluan, itu saya paling sedih. Karena anak itu mestinya lebih tahu tentang attitude gestur ibu kita, bapak kita. Mereka butuh itu kita lebih paham daripada orang lain. Jadi sebelum mereka mengucapkan butuh, kita dulu ngasih, gitu loh. Wah, maksudnya. Jadi jangan lebih dulu mereka minta. Mereka tuh minta itu sebenarnya pegah. Malu mereka ini, minta sama anaknya itu malu mestinya. Karena orang tua itu nggak mengharapkan harta pada anak-anaknya. Enggak. Mereka ingin anaknya bahagia aja, selesai. Tapi kalau anak berbakti sama orang tua karena tahu hak-haknya anak, hak-haknya orang tua yang harus dijalankan seorang anak, maka anak mau beri tanpa nunggu ibunya minta, tanpa nunggu bapaknya minta. Pernah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bapakku ini loh ngerecoki usahaku, uangku, ekonomiku, keluargaku." Protes sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngadukan bapaknya yang kadang ganggu ekonominya anak. Panggil bapakmu ke sini. Kemudian sebelum datang bapaknya ini, dalam riwayat yang lain, Jibril datang. "Ya Muhammad, tolong tanyakan sama bapaknya, apa yang terbetik dalam hatinya, yang tidak sampai disampaikan pada anaknya." Kasusnya panjang, saya kalau baca itu sampai nangis. Saya lewati aja, saya skip aja. Datang pada bapaknya, kemudian ditanya, "Ya Bapak, benarkah anakmu begini begitu?" Maka bapaknya mengatakan, "Ya Rasulullah, tanya sama anak saya, uang itu saya belanjakan untuk apa? Apakah untuk saya foya-foya, atau saya berikan pada bibinya atau pamannya?" Ternyata bapaknya itu ngasihkan, minta pada anaknya itu ternyata dikasihkan pada pamannya yang lain, bibinya yang lain, kerabatnya yang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar penuturan dari bapaknya? "Anta wa maluka li abi." Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Paham maksudnya? Harta kita ini itu punya bapak kita. Jadi gambarannya bapak kita tuh ngambil harta kita di rumah. Terserah, biarin aja. Pokoknya nggak ngomong sama kita gitu aja. Pokoknya nggak menghancurkan rumah kita. Silakan bapak kita mau ngambil, bapak suka ini, silakan biarin. Kenapa? Harta kita itu milik bapak kita. Selama tidak membutuhkan kita. Nah ini ngasih aja kita kadang hitung-hitungan sama bapak kita. Padahal nggak seberapa dengan apa yang mereka telah curahkan, telah mereka gunakan semua jerih payahnya untuk kita. Kita memang tahu bapak kita dulu bagaimana kerjaannya. Kadang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Panas direwangi panas, hujan kehujanan di jalan, itu apa? Biar anaknya bisa bahagia, bisa kuliah, bisa kerja dan seterusnya. Sekarang sudah mereka nggak mampu. Giliran kita yang ngasih nafkah, itu masih hitung-hitungan. Dulu loh bapak kita, ibu kita loh nggak pernah hitung-hitungan. Ngasih nafkah supaya anaknya seneng. Kan terjadi pada kita yang sekarang punya anak kan, yang penting anaknya seneng. Tak tahu bapaknya kerjanya kayak apa yang dalan. Yang penting anaknya seneng. Begitu loh ketika anak sudah mampu untuk berkarya, menghasilkan uang sendiri, nah kok dia bakhil sama orang tuanya. Andai orang tua kita dulu main hitung-hitungan sama kita ini kiri sekarang. Gak punya apa-apa kita ini. Gak bisa kerja karena kita gak kuliah. Kenapa? Orang tua pedit. Ditahan hartanya. Terus kalau kasih sekolah, duit dikumpul bapak yang ibu.
Tapi orang tua kita lebih sayang sama kita. Nggak hitungan ngasih harta supaya kita bisa sekolah, bisa sukses dan seterusnya. Giliran sekarang kita sukses, kemudian harta itu kita karena takut sama istri tadi loh soalnya. Mau ngasih nafkah, uang diomelin sama istriku. Kalau kita bekerja, kerja hasil kita, nggak usah minta izin sama istri. Kalau beritahu ya, tapi kalau izin tidak diperlukan. Seorang suami ngasih nafkah orang tuanya itu nggak perlu izin sama istri. Di rumah saya tanya, ada tipe laki-laki itu kalau ngasih harta nafkah ke istri itu ada modelnya 1 harian, 2 pekanan, 3 bulanan. Ada yang modelnya itu diserahkan semua ke Menteri Keuangan di rumah, masuk kas negara, atau dipegang kalau istri butuh baru dikasih. Sebagian besar mana yang terjadi? Sebagian besar mana yang terjadi? Masuk kas semua, langsung transfer, pindah ke Menteri Keuangan semua. Nanti kalau butuh baru ACC, Menko Ekonomi. Kalau bisa laki-laki itu tidak masuk semua di kasnya negara di rumah. Seorang suami harusnya punya sendiri, pegangan yang dipegang sendiri. Karena apa? Nanti dia di jalan mungkin dia butuh. Mungkin dia mau infak, dia mau sedekah. Masa yang mau pulang ke rumah sendiri mau ngambil duit. Kadang-kadang ACC-nya sulit soalnya. Ini bekas negara, itu mungkin angel soalnya. Nah, padahal yang kerja suaminya, yang banting tulang keringetan suaminya. Tapi ada istri itu kadang bisa mengelola harta, sehingga dia bisa sisihkan harta itu disisihkan. Ada seorang bercerita dia sisihkan, kemudian suatu ketika dia bilang sama suaminya, ya, ayo umroh tahun depan. Loh, dari mana uangnya? Ada untuk berdua. Kaget suaminya. Ternyata apa? Uang saku, uang belanja diberikan suaminya setiap hari disisihkan sama istrinya sekian. Sekian tahun kemudian terkumpul bisa untuk umroh 2 orang. Itu namanya istri yang wazauzatan mu'minatan tu'inu ala ahli amil akhirah. Istri yang baik yang membantu suaminya taat untuk kepada Allah. Itu istri baik, istri berkah. Tapi di sisi yang lain ada istri yang nggak berkah, morotin suaminya. Habis kasih berapa aja habis, kasih berapa aja habis. Bilangnya sama orang-orang, suami saya itu bilang, kalau saya nggak habis 10 juta sehari ini, saya nggak boleh pulang saya. Harus habis. Ya, jemaah sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membantu kita. Jadi beberapa hal tadi itu terkait dengan apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Jadi tidak terputus ya. Bakti sama orang tua ketika sudah meninggal tetap jalan, terutama untuk anak laki-laki. Tetap jalan. Baktinya anak itu sama orang tua sampai dia meninggal dunia tetap jalan. Tadi infak, sedekah atas nama orang tua boleh, silakan. Pahalanya besar di bulan puasa. Antum kirim transfer ke mana masjid mana yang butuh, silakan. Apalagi nanti malam udah 7. Antum kita semua bisa infak. Dapat pahala infak lebih baik 1000 bulan. Bisa kan? Malam Lailatul Qadar infak gimana caranya? Transfer. Kirim ke rekening orang yang membutuhkan. Tapi jangan pasang kris tulisannya restorasi masjid loh ya. Nanti masuk rekening pribadi. Jadi bisa kita lakukan banyak hal. Ingat nanti malam bulan 7. Potensi malam Lailatul Qadar itu besar turunnya. Jadi silakan manfaatkan waktu nanti malam dan sisa hari Ramadan untuk cari kebaikan. Rugi betul saya katakan, rugi. Ya umur kita ini pendek loh Zan. Enggak panjang. Ya, diberi pahala 1000 tahun lebih, pahalanya lebih baik, bukan itu 84 tahun. Siapa yang kuat ibadah 84 tahun terus-menerus? Umur kita kadang nggak sampai 84. Sekarang kita sudah 30, 40. Nggak nyampe mungkin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu pertanyaan yang saya jawab Mas Dian. Ada yang lain? Ya. Zakat, kan banyak yang belum nikah terus punya penghasilan itu zakat sendiri. Oh ya, perkara zakat fitrah itu adalah zakat penyuci diri dari lagun dan rofas. Jadi orang yang berpuasa itu bisa dihapus dosanya kalau dia punya salah-salah kata, ngomong-ngomong tidak manfaat, guyon mungkin, itu bisa dihapus dengan zakat fitrah kita. Itu berkewajiban untuk dirinya masing-masing. Kalau dia tidak berkemampuan karena tidak berpenghasilan, maka ditanggung oleh kepala keluarga yang mengkafil seluruh keluarga. Jadi zakat fitrah itu mestinya yang membayar itu adalah
yang memberi nafkah keluarga. Jadi misal bapak ada istrinya 2 anak gitu misalnya, maka yang mengkafil atau yang berzakat siapa? Ayahnya, kepala keluarga. Bayar zakat untuk dirinya, istrinya 2 anaknya 4 kali 3, 12 kg. Mungkin ada pembantu di rumah, dia bayar pula pembantunya di rumah, keluarkan zakatnya. Mungkin ada ibunya di luar sana, di luar pulau atau di luar kota, nggak berpenghasilan, bayar zakat ibunya boleh, ditanggung semua, karena dia yang menanggung kebutuhan ibunya misalnya gitu. Maka kalau ada seorang anak kan yang ternyata sudah bisa mandiri, bisa berpenghasilan, maka dia keluarkan sendiri zakatnya. Karena anak itu ditanggung nafkahnya oleh orang tua sampai dia itu dilepas nafkahnya dari orang tua kalau dia sudah berkemampuan mandiri, baru dilepas. Jadi orang tua masih berhak memberi nafkah pada anak. Kata Imam Syafi'i di mazhab Syafi'i mengatakan orang tua berkewajiban menanggung anak nafkah kalau anak satu tidak berkemampuan, kemudian dia belum balik, kemudian dia belum punya pekerjaan. Jadi umur berapapun ternyata dia masih belum punya pekerjaan, ya ditanggung sama orang tua. Dan begitu dia mentas, walaupun umurnya mungkin tidak mencukupi untuk sampai kemudian dia menikah, misalnya menikah nih, 25 misalnya, umur 20 dia sudah berpenghasilan, ya keluarkan zakat sendiri. Jadi orang tua nggak bayarin, dikurangi minus 1 anak. Gimana diserahkannya? Ambil, kata Allah, ambil dari orang kaya di kalangan kalian, berikan pada orang fakir di kalangan kalian. Jadi sunnahnya itu untuk sekitar kita dulu, tetangga, dekat kanan kiri menjauh gitu ya, kemudian baru nggak ada baru keluar. Apakah harus kepada zakat panitia amil? Jawabannya tidak harus. Kita tahu ada orang sekitar kita yang butuh, ya kasih langsung. Dari 8 asnaf mustahik itu, maka saya lebih condong pendapat yang cuma 2 saja, fakir dan miskin. Cari fakir miskin di sekitar kita. Pertanyaannya, orang fakir itu kayak apa? Orang miskin itu kayak apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Fakir itu ialah, miskin ialah. Yang bisa jawab nanti jatah buka saya tak kasihkan nanti. Fakir itu yang nggak tahu ke depannya bisa makan atau enggak. Fakir nggak tahu ke depannya makan apa enggak. Oke, kedua. Mencukupi untuk hari ini dan kemudian. Itu kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Kalau miskin itu pengeluaran dan masuknya nggak sama. Pengeluaran maksudnya apa? Ya, Contohnya lebih besar? Pengeluarannya. Oh. Kalau fakir Jadi kurang. kurang. Nah, terus? Kalau yang nanti nggak tentu. Nah, kalau miskin? Nanti miskin. Oh, miskin itu. Ya, Kalau fakir? Fakir itu nggak jelas. Dapat ada enggak. Yang lain? Satu lagi jawaban saya terima. Tapi hasilnya lihat di running text ya. Quiz. Satu lagi, siapa yang ngasih jawaban? Kalau Ya. fakir itu tidak mempunyai pekerjaan, jadi dia untuk Kebutuhannya? setiap harinya itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nah, terus? Kalau miskin, Kalau miskin? ada pekerjaan tapi untuk kehidupan seharinya kurang, ya cukup untuk hari ini aja. Oh gitu. Jadi untuk lainnya ya Nggak bisa beli, cukup untuk nggak makan. bisa beli iPad gitu ya. iPhone nggak bisa beli gitu ya. Masang fastnet nggak cukup gitu ya bulanannya. Jadi begini, simpelnya orang fakir itu adalah orang yang penghasilannya kurang dari 50%. Itu gampangnya gitulah. Kita ambil yang UMR Surabaya, berapa UMR Surabaya? 43. Katakan dia pengeluaran begini, pengeluaran 1 bulan gampangnya 1 juta. Dia berpenghasilan, entah dia dapat pekerjaan atau enggak, itu penghasilannya cuma 300.000 katakan. Kan kurang 50% kan? Jadi sebulan dia harusnya mengeluarkan 1 juta, ini gampangnya aja. Kemudian ternyata dia dapatnya cuma 300.000. Berarti kan kurang 50% itu. Itu namanya fakir. Kalau miskin, pengeluaran dia 1 juta, tapi dia dapatnya mungkin 600.000. Kurang. Untuk menutupi kebutuhan hidup dia tuh masih kurang. Tapi dia punya penghasilan. Walaupun tidak menutupi untuk yang 100% yang 1 juta tadi. Tapi kalau orang fakir kurang dari 50%, bahkan di bawah itu kan. Maka, tapi boleh jadi orang fakir miskin itu di rumahnya ada TV, boleh jadi. Ada kulkas, ada motor, boleh jadi ketika dia dulu beli, dia nggak fakir, nggak miskin.
Cuma kondisi kemudian berjalan, kemudian dia jatuh pada kondisi tadi. Maka jangan dilihat kondisi rumahnya ketika ngasih zakat. Loh, ono motor. Aduh, kayak apa ya? Padahal kita tahu dia tuh kerjanya kayak gitu. Ya, mohon maaf mungkin dia ngerosok, mungkin juru parkir. Ya, itu kalau penghasilannya secara kalkulasi mungkin tidak cukup. Ya mungkin nyawer-nyawer mungkin ya ada, tapi nggak akan cukup secara UMR. Kalau kita pakai UMR aja lah gampangannya itu. Mungkin nggak akan cukup. Itu boleh untuk jadi sasaran fakir miskin. Maka jangan diberikan pada yang lainnya, jangan dulu. Sampai orang fakir miskin di sekitar kita tercover semua. Untuk kerabat bagaimana? Oh, lebih berhak mereka. Kita punya kerabat, ternyata kita ketahui dia fakir miskin. Ya dia lebih berhak dikasih daripada orang lain. Kenapa? Ada 2 pahala. Pahala zakatnya atau sedekahnya dan pahala menyambung tali kekerabatan. Tali silaturahim. Ya. Terus berapa besaran penerima zakatnya dapatnya? Mustahiknya berapa besarnya? Kan pengeluarannya kan kita keluarkan 3 kilo. Ada yang masih 2,5 ada? Nggak ada. Sekarang pemerintah Indonesia lewat MUI menyebutkan 3 kilo kalau nggak salah. Ya. Kita ambil 3 kilo aja lah yang aman. Karena kalau 2,5 barangkali kena yang 2,7. Pendapat ulama ada 3 soalnya. 2,5, 2,4, 2,7, 3 kilo. Misal kita ambil yang 2,5 pendapatnya. Misal yang benar ternyata 2,7, lah kurang kita. Atau yang 3 lah. Maka kalau kita ambil 3, andai yang benar ternyata 2,7 atau 2,4, berarti sisanya apa? Sedekah. Aman kan? Aman. Berarti ambil 3 saja. 1 jiwa mengeluarkan 3 kilogram. Diberikan kepada mustahik. Berapa jatahnya mustahik harus dikasih? Berapa? Saya tanya, berapa? Apa 1 kantong 3 kilo ini kita kasihkan dia 1? Atau kita kasih 2? Atau keluarga 5 kasih dia semua atau gimana? Mustahik itu bebas. Nggak ada ketentuan dia harus nerima berapa kilogram. Mau seorang dapat karung, ya apa-apa. Kebanyakan Ustaz, nggak apa-apa. Nggak ada batasannya kok. Yang dibatasi itu yang mengeluarkannya cuma 3 kilo. Penerimanya boleh lebih dari 1. Misalnya ada 10 keluarga, kepala keluarga. Masing-masing 2 bayarnya. Diberikan pada 1 orang. Boleh enggak? Ya boleh. Sangat boleh. Nggak masalah. Jadi pembagian itu silakan dikondisikan dengan masyarakat sekitar. Jadi tidak harus zakat ini keluar daerahnya, keluar perumahannya, keluar kampungnya, tidak harus. Orang di kampungnya masih banyak yang butuh kok. Loh, sudah dapat itu, ya nggak apa-apa dikasih lagi. Apa salahnya? Nggak ada salahnya. Loh, kalau kelebihan dia nggak bisa ngelola hari itu, bisa dia jual berasnya. Dia pergi ke toko kelontong, dia jual dari uangnya bisa dia belikan lauknya, nggak masalah. Itu sudah jadi haknya yang menerima zakat. Jadi boleh, ya. Jadi penerima zakat boleh menerima lebih dari 1 bagian dari orang yang ngasih zakat, nggak masalah. Ya, itu yang kadang terjadi pada sebagian orang, dia membatasi, gitu loh. Padahal nggak apa-apa. Maka dikalkulasi jumlah penduduknya ini berapa. Kadang ada yang bingung juga nentukan itu fakir apa enggak ya. Mending ono motor, ono TV, ono AC gitu ya. Ya itu zaman dulu ketika dia masih jaya-jayanya barangkali. Tapi seiring waktu kena PHK, terseok-seok usahanya kan kita nggak tahu. Cuma yang nyata sekarang real kok dia itu butuh, ya kita kasih. Misal andai kan ternyata kita salah gimana? Hari ini kita kasih nih ya. Besok ternyata lebaran dia bawa Alphard pulang kampung. Loh, iki lah sing wingi tak kei zakat. Waduh, kalah mobil bro. Gimana zakatnya? Batal enggak zakat kita? Kenapa kok enggak? Kan dia orang kaya ternyata. Orang kaya enggak berhak dapat zakat. Ayo gimana jawabannya? Kenapa? Kalau kita memberinya, dia lagi kondisi fakir. Kondisi fakir. 2 hari kemudian langsung kaya mendadak. Dari beras dia belikan kemudian Alphard gitu ya. Bukan mendadak jadi kaya, bukan. Jawabannya, ketika kita memberikan zakat tadi itu, kita punya keyakinan kuat dia fakir dan miskin. Kita punya qarinah kuat, indikasi kuat dia orang fakir miskin. Qadarullah kita salah menilai. Ternyata tidak itu keadaannya. Dia aslinya orang cukup, dia tidak berhak menerima zakat.
Sehingga kemudian ketika esok harinya atau besoknya atau kawan-kawan kita ketemu, loh kok sugih tiba wong iki. Gak mungkin dia kaya mendadak, enggak mungkin. Tapi kenyataannya memang dia sudah menjadi orang kaya waktu itu. Cuma kita mengindikasikan dahulu dengan keyakinan kita dia orang fakir miskin. Hingga berlalah dia mendapat gitu kan. Jawabannya, apakah dapat pahala? Tetap pahala zakat kita diterima sama Allah. Walaupun salah sasaran. Itu namanya salah sasaran itu. Ibaratnya orang laut dikasih garam. Laut sudah asin, kasih garam. Nggak ngefek itu. Dalilnya apa? Ketika ada seorang di masa dahulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersedekah. Kemudian dia berazam malamnya, ya Allah besok saya mau sedekah. Kemudian ternyata pagi harinya dia kasih sedekah pada orang, ramai sak kampung, viral di masa itu. Waduh si fulan itu ngasih sedekah pada pelacur. Pelacur dikasih sedekah. Wah nyesel dia malam hari, ya Allah kata orang-orang saya kok salah. Besok saya mau sedekah lagi. Hari kedua dikasih sedekah, ramai lagi seharian. Ternyata pencuri dia kasih sedekah. Gak layak itu pencuri, orang jahat dikasih sedekah. Waduh, disedih lagi orang ini. Malam yang ketiga dia berazam lagi, besok ya Allah hari ketiga saya mau sedekah lagi, saya nggak pantang surut. Ternyata rame lagi di hari ketiga. Ternyata yang dikasih orang kaya. Jatuhnya ternyata orang kaya. Menurut dia ini bener, yang dikasih itu bener semua, orang berhak. Maka di malam keempat ada suara yang mengatakan sedekahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada pezina tadi, mudah-mudahan dia bisa berhenti dari zinanya dengan sedekahnya. Mudah-mudahan kepada pencuri, kemudian dia berhenti dari mencurinya. Dan kepada orang yang kaya, mudah-mudahan dia tidak bakhil. Nah, ternyata orang kaya itu bakhil ternyata. Jadi intinya apa hadis ini dijadikan para ulama untuk memberikan standar. Kalaupun kita ternyata salah, maka pahala kita di awal tetap mengalir untuk kita. Jadi tidak gugur. Jadi kita nggak akan punya utang zakat. Maka kalau mau zakat, satu pastikan betul itu fakir miskin. Yang kedua kalau bisa serahkan langsung. Kalau ketika harus ke amil maka cari amil yang amanah. Karena ada amil itu kadang nggak amanah, dikasihkannya setelah lebaran. Nilai sedekah zakat kita jadinya sedekah. Itu hati-hati. Saya pernah menjumpai di sebuah masjid itu masih numpuk beras banyak. Saya tanya beras apa itu Pak? Zakat sisa kemarin Ustaz. Loh, kenapa kok sisa? Kenapa nggak dihabisin semua? Saya bikin alasannya banyak macam-macam. Si A yang nggak ketemu lah, si B nggak, macam-macam alasannya. Nah ini kan kasihan pemberi zakatnya. Ternyata panitia tidak amanah. Maka kalau memang harus ke panitia amil, maka pastikan panitianya amanah. Nah pertanyaannya, panitia amil itu dapat zakat enggak? Amil yang ngurusi zakat itu nimbang, nyadeti, ngasih doa, nyalurkan, capek-capek, nanti penutupan panitia makan-makan itu. Dia dapat jatah bagian zakat enggak? Kalau nggak salah dapat Ustaz. Dapat. Iya. Kenapa kok dapat? Dan kenapa nggak dapat? Yang nggak jawab nggak dapat, kenapa nggak dapat? Nggak dapat simen kan? Karena nggak dapat itu dia bukan ditunjuk oleh ambil, hanya panitia Presidentil. ya, Yang dapat alasannya apa? Ya karena dia mungkin bantu saya sebagai Membantu. Iya. Nah, jadi panitia zakat fitrah yang ada di tempat kita sampai sejauh ini itu adalah orang-orang yang ditunjuk ketika ada momen pengumpulan zakat fitrah sepekan sebelum hari raya. Setelah itu bubar. Pekerjaan mereka bukan melulu untuk mengurusi zakat, tapi beda dengan orang yang memang di bidangnya itu kerjaannya setahun isinya begitu dok, ngitungi zakatnya orang, zakat mau orang kaya dihitungi berapa jumlahnya ini dikeluarkan berapa, itu kerjanya namanya amil dan itu ditunjuk oleh pemerintah. Jadi sepakat para ulama amil itu ditunjuk oleh ulil amri. Karena ditunjuk oleh amri maka ada skepnya, ada pengangkatannya, ada diputuskannya dia. Maka dengan sebab itulah dia mendapat jatahnya zakat fitrah atau zakat mal. Tapi kalau panitia yang terjadi sampai saat ini itu panitia lokal, panitia insidentil, anak-anak kecil SMP, SMA itu jadi panitia itu ya. Dia kadang nggak paham dan bukan pekerjaan dia memang. Maka yang seperti ini dia nggak dapat. Lelah dia mudah-mudahan diganjar pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia dapat juga kalau misalnya panitia ternyata fakir miskin. Panitianya posisinya fakir miskin, dia dapatnya bukan karena jadi panitia, tapi karena fakir miskinnya. Paham?
Ya, panitia 10 orang, 5 diantaranya fakir miskin. Dia dapat dikasih yang 5. Itu bukan karena dia panitianya, tapi karena dia adalah orang fakir dan miskin bagian yang mustahiknya. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi bagi kita. Cukup ya. Mudah-mudahan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, wabarakatuh.